Selamat malam, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Semoga damai Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Malam hari ini kita akan sama-sama beribadah di dalam doa malam. Selamat malam jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh jumpa kembali di dalam ibadah doa malam. Dan saya percaya sekalipun kita berpisah secara tempat, tetapi dengan iman dan kesatuan hati, kita tetap boleh bersatu, mengudara dengan doa-doa kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadah doa malam kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan. Firman-Mu juga mengatakan 1 atau 2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir menyatakan kemuliaan-Mu, Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan, dan Engkau akan menjawab menurut kekayaan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya di dalam Yesus, kami merasakan Allah yang setia, yang selalu hadir di dalam pergumulan kehidupan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Kita sudah masuk kepada Minggu Advent dan kita bersyukur sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan seringkali kita merayakan Natal dengan sukacita, dengan berbagai acara yang menarik. Tetapi sebetulnya Natal itu menjadi tidak indah kalau kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, biarlah melalui lagu yang akan dikumandangkan ini, kita boleh memahami bahwa Natal bukan cuma sekedar pengetahuan tentang sejarah. Natal juga bukan sekedar pengetahuan tentang Alkitab belaka. Tetapi Natal adalah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari dengarkan lagu yang indah ini. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya. Memimpin sepanjang hidupku, Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan ku selalu dijaganya. Memimpin sepanjang hidupku, Yesuslah hidupku. Firman Tuhan pada malam hari ini akan diberitakan oleh penginjil Amos Lim. Jemaat terkasih, pada malam ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu respon para gembala dan para penduduk kota Bethlehem pada saat Natal pertama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi Tuhan kami berdoa, kami buka hati kami mau dengar firman-Mu, dan bila firman-Mu Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus, kami boleh memahami apa yang Kau inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup kami berkaitan dengan Natal tahun 2020 ini. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 15 ya, dikatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Iya. Satu tokoh yang sangat penting di dalam peristiwa Natal yang pertama yaitu adalah gembala. Dan sering kali menjadi titik sentral di dalam perayaan-perayaan ibadah Natal. Dan ketika dibuat sandiwara-sandiwara Natal, rasanya kalau nggak ada tokoh gembala ini kurang afdol ya. Saya sendiri pribadi waktu masih kecil senang sekali dan sering bermain sandiwara menjadi tokoh gembala. Dapat apa? Dapat sukacita yang luar biasa. Baru memerankan gembala ya. Apalagi jadi gembala yang sungguh-sungguh melihat bagaimana ribuan malaikat menyanyi di udara untuk menceritakan kemuliaan Allah bagi mereka yang berkenan di hadapan Allah. Gembala itu adalah tokoh-tokoh yang diperkenan Allah. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Nah, apa yang kita bisa pelajari daripada sikap gembala? Dikatakan demikian, ketika malaikat itu naik ke surga, mereka berkata, marilah kita pergi ke Betlehem. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu. Nah, kita lihat ada satu sikap yang sangat bagus. Satu karakter daripada gembala ini. Apa itu? Antusiasme. Antusias. Apa itu antusias? Antusias adalah satu respon positif ketika mendengar sesuatu, kemudian menyambut dan bertindak aktif. Ini luar biasa. Kenapa? Karena rupanya gembala ini adalah salah satu tokoh di dalam struktur masyarakat Yahudi pada waktu itu yang tidak bisa dengan mudah pergi ke bait Allah untuk beribadah. Kenapa? Karena ada banyak aturan dan larangan di mana orang mau ke bait Allah harus menyucikan diri dulu, harus bawa persembahan dulu, harus siap apa-apa dulu. Sementara gembala ini mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka juga cuma gembala upahan dan mereka adalah orang-orang yang tentunya akan mengalami kesulitan ke bait Allah. Kenapa? Ayo kenapa? Iya jelas. Karena badan mereka bau. Bau kambing domba. Sehingga mereka akan ditolak ketika masuk ke bait Allah. Tetapi ketika para malaikat itu berkata, damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan di hadapan Allah. Ini satu berita yang luar biasa. Dan mereka baru menyadari bahwa sekalipun mereka ditolak oleh manusia, tetapi oleh Allah mereka diperkenan dan tidak tanggung-tanggung. Gembala menjadi tamu nomor 1 ketika Tuhan Yesus lahir. Nah tentu bukan cuma sekedar pilihan Allah belaka begitu ya. Allah sudah melihat isi hati mereka. Bahwa mereka merindukan kehadiran Sang Raja Damai itu. Maka ketika diberitakan tentang kelahiran Yesus, gembala itu tidak pikir panjang lagi. Yang mereka pikirkan apa? Bagaimana caranya secepat mungkin melihat dan menyembah bayi Yesus.
Alkitab mereka mengatakan bahwa mereka ada di Padang Efrata. Seberapa jauh Padang Efrata dengan kandang Bethlehem itu? Seberapa jauh? Kurang lebih jaraknya itu sekitar Paso lah ya, sekitar Paso sampai ke lapangan Merdeka. Jadi kita bisa bayangkan ya, satu jarak yang dibilang dekat ya dekat, tapi dibilang jauh ya jauh. Kenapa? Karena mereka berlari secepat-cepat. Seperti orang yang seperti orang yang pengen segera sampai. Karena mereka menyadari mereka dapat undangan dari sang raja yang baru lahir. Jadi kita lihat luar biasa sekali ya, respon positif dan menyambut dengan satu tindakan aktif. Lalu yang kedua, ya, apa yang unik daripada para gembala? Dikatakan demikian, ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang dikatakan tentang mereka, kepada mereka tentang anak itu. Siapa yang mengatakan itu? Malaikat. Tapi di sini gembala ini adalah memiliki respon yang polos, tanpa motif tersembunyi. Apa adanya semua diceritakan. Jujur ya, sebetulnya kalau ada ada malaikat mau bertemu dengan gembala, itu sesuatu yang jarang dan gak masuk akal. Karena konsep mereka pada waktu itu, yang namanya malaikat, itu pasti yang dijumpai adalah para nabi, para raja, dan jarang orang penting. Lalu yang kedua, biasanya malaikat itu kalau datang konsepnya apa? Hukuman. Ya, hukuman atau peringatan keras kepada orang-orang yang telah berdosa. Nah sekarang malaikat dikatakan datang membawa berita damai sejahtera kepada para gembala. Nah ketika gembala itu menyampaikan, coba kalau kita pikir. Ya seandainya waktu itu para gembala bertemu dengan para ahli Taurat. Kira-kira apa kata mereka? Gak mungkin. Masa sih gak masuk akal. Memang kamu tuh siapa gembala? Begitu kan. Tetapi karena hati mereka tulus, mereka polos dan mereka menceritakan apa adanya. Tanpa ditutupi, ini menjadi sebuah hal yang menarik. Nah, jemaat terkasih, di dalam menghadapi Natal, ada dua sikap yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah sikap antusias. Bagaimana sikap antusias kita kepada Tuhan? Apakah kita mau menyambut dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan yang mendalam? Lalu kedua, apakah kita mau menjadi saksi kemuliaan Tuhan? Menceritakan Tuhan apa adanya dengan segala hal yang kita alami lebih dulu. Kasih Tuhan yang luar biasa. Nah sikap gembala ini ternyata berbanding terbalik dengan para penduduk Bethlehem. Mereka sepertinya cuek. Mereka sepertinya tidak peduli. Mungkin saja mereka tidak tahu bahwa malam itu Yesus lahir. Tetapi seandainya mereka tidak tahu, kota Bethlehem itu kota kecil. Masakan sih sesuatu yang tidak masuk akal, ada seorang wanita muda malam itu mau melahirkan, mereka tidak peduli atau paling tidak ikut membantu atau paling tidak memberikan kamar yang layak bagaimana layaknya seorang manusia. Nah ternyata yang dijumpai oleh Yusuf dan Maria adalah ketidakpedulian penduduk Bethlehem. Sampai akhirnya Yusuf hanya dapat kandang dan Maria harus melahirkan di kandang. Kenapa bisa seperti itu? Rupanya penduduk Bethlehem waktu itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Sensus penduduk. Sensus tentu berkaitan dengan pendapatan, dengan pajak. Lalu berkaitan juga dengan kampung halaman, rasa rindu kepada keluarga. Semua itu tidak salah. Tetapi ketika kepentingan-kepentingan duniawi sampai seakan-akan kehadiran Yesus itu menjadi sesuatu yang tidak penting, tentu ini salah besar. Ya. Nah, apa yang kita dapatkan dan kita bisa pelajari? Para gembala karena punya sikap antusias,
mau bersaksi, akhirnya gembala menemukan sukacita yang luar biasa. Merasakan kasih sayang Tuhan. Memang setelah itu gembala tidak berubah menjadi pedagang. Tidak berubah menjadi orang kaya. Mereka tetap miskin, hina dan papa. Tapi kali ini ada sesuatu. Sebelum berjumpa dengan Yesus, mereka adalah gembala yang hopeless, gak punya harapan, gak punya sukacita, gak punya masa depan. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, paling tidak gembala-gembala dikatakan menjadi gembala yang penuh dengan sukacita. Joy, buktinya apa? Mereka bernyanyi, memuji dan memuliakan Allah. Lalu kemudian mereka juga menjadi gembala yang penuh harapan, hope. Kenapa? Karena sekarang mereka sadar mereka diperkenan Allah dan Allah sangat mengasihi mereka. Tapi kalau kita lihat kehidupan Bethlehem, apa yang terjadi setelah itu? Alkitab mencatat ada peristiwa tragis ketika kemudian Herodes datang membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun dan kota Bethlehem malam itu menjadi kota yang penuh dengan tangisan dan air mata. Nah, kita tetap boleh belajar hal yang indah. Menyambut kehadiran Yesus, hadiahnya apa? Sukacita, damai sejahtera, kasih yang melimpah. Menolak atau tidak peduli dengan kehadiran Yesus, apa yang kita dapatkan? Keputusasaan, kesedihan. Biarlah kita boleh belajar sikap mana yang mau kita berikan kepada Allah kita di dalam menyambut Natal ini. Amin. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa bersyafaat bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk persiapan Natal kami Tuhan. Dengan situasi kondisi pandemi yang tiba-tiba Tuhan sepertinya naik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat buat para pemimpin, majelis, hamba Tuhan untuk boleh merumuskan satu sikap Tuhan bagaimana menyambut Natal dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap keputusan yang diambil berkaitan dengan ibadah Natal. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk situasi kota Tuhan di mana banyak Tuhan mulai jumlah corona naik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi segenap umat-Mu, lindungi Tuhan setiap para garda terdepan daripada corona Tuhan. Lindungi juga Tuhan mereka yang berkontak fisik dengan mereka yang pernah berdekatan dengan orang-orang yang kena corona Tuhan. Sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan itu tidak ada yang kena. Bahkan umat-Mu Tuhan di kota Ambon ini Tuhan terus boleh mengalami penjagaan yang daripada Tuhan. Dan korban-korban daripada corona boleh semakin ditekan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara kami, gereja-gereja yang ada di Sulawesi Tengah yang mengalami kerusuhan, bahkan sampai korban jiwa, teroris yang tidak bertanggung jawab dan tidak berperi kemanusiaan. Sekali lagi Tuhan kami serahkan kepada Engkau Tuhan, hiburkan mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau berdaulat penuh Tuhan. Sejarah membuktikan memang bahwa di malam pertama pun Natal Tuhan, ada kerusuhan yang ditimbulkan oleh Herodes yang jahat, yang kejam, yang membenci Engkau Tuhan. Tetapi Engkau telah menunjukkan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan, biarlah semua yang terjadi Tuhan berikan hikmat buat Pak Jokowi beserta dengan tim aparat keamanan untuk menertibkan Tuhan. Bahkan menjaga Natal tahun 2020 ini Tuhan sehingga menjadi Natal yang penuh damai sejahtera. Tuhan kami berserah kepadamu Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk ke depan bagaimana majelis sedang mempersiapkan program-program tahun 2021. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik dan kami percaya kami rindu tahun 2021 menjadi tahun pemulihan relasi kami dengan Tuhan. Tahun pemulihan daripada kami beribadah dengan Engkau Tuhan. Dan jiwa-jiwa boleh mengalami satu kehausan sehingga mereka boleh seperti gembala-gembala sibuk mencari Engkau, cepat-cepat mencari Engkau, punya antusias mencari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa-doa kami Tuhan di dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, mari kita tutup ibadah doa malam kita.
Bapa di dalam surga, kami menyerahkan doa-doa kami, firman Tuhan yang kami dengar, pujian yang kami dengar, boleh menjadi satu rema yang hidup di dalam hati kami. Sertai kami Tuhan, jadikan kami terus umat yang berkenan kepadamu, dan biarlah Engkau boleh bertata, boleh lahir di dalam hati dan kehidupan kami, bertumbuh terus menjadi Raja dan Tuhan kami yang hidup dan benar. Biarlah segala berkat, pertolongan, perlindungan daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan memberkati. Amin.